Di episode kali ini kita masih bahas inner authority. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu inner authority itu apa, silahkan cek di video sebelumnya, di video minggu lalu, tentang inner authority emosional. Di awal video kita sudah terangkan tentang apa itu inner authority, fungsinya apa. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba loncat ke video ini, gitu ya, kembali Mundur ke video 1 minggu. Yes, ke cari video yang inner authority emosional ya. Di situ di awal ada penjelasannya. Sekarang kita akan bahas inner authority selanjutnya, yaitu adalah sakral. Oke, apa itu sacral authority? Ya, sakral itu pasti berhubungan dengan center sakral. Oke. Dan center sakral ini berhubungan dengan kerja energi. Ya, dan energi ini alirannya bisa on, bisa off, tergantung keselarasan dengan masing-masing diri gitu ya. Nah, kecerdasan sakral ini itu adalah kecerdasan tubuh. Oke. Gitu. Jadi orang-orang dengan inner authority sakral itu sangat bisa merasakan otoritasnya, itu mengambil keputusan, kasih pilihan yang tepat itu dengan memperhatikan sensasi tubuhnya. Ya, jadi ada 2 sensasi gitu kan, sensasi pada saat sakralnya bilang iya dan ada pada saat sakralnya bilang tidak. Gitu ya. Sederhananya kalau sakralnya bilang iya, itu berarti secara energinya tuh ngalir gitu. Karena kan berarti on ya sakralnya. Energinya ngalir, terus rasanya ringan, badannya enteng. Pokoknya kayaknya badannya itu udah mau langsung gerak gitu. Oke. Seringkali tanpa kita pikir gitu ya. Jadi pikirannya belum gimana-gimana, tapi kok udah gerak badannya gitu ya. Entah itu melakukan sesuatu atau langsung ya memilih sesuatu gitu ya, itu sangat bisa terasa kalau sudah lama-lama sudah fasih. Itu kalau jawabannya ya, jadi badannya ringan, semangat, energinya ngalir gitu ya. Iya, Pokoknya enak deh gitu di badan. Pokoknya langsung mau gerak gitu ya rasanya ya. Oke. Terus tapi kalau sakralnya mau bilang tidak, itu kebalikannya. Ada sensasi-sensasi yang nggak nyaman, terus kemudian berat gitu ya, atau kalau orang sekarang bilangnya mager, itu sebetulnya adalah sensasi ketika sakralnya tuh bilang enggak deh gitu. Ya, jadi ada sensasi berat, badannya juga energinya nggak ngalir, badannya nggak gerak, terus bisa jadi sakral ini kan secara fisik itu ada sedikit di bawah pusar. Di bawah pusar ya. Nah, jadi kalau ada sensasi nggak nyaman, misalnya dia mau bilang enggak, bisa jadi ada sensasi nggak nyaman di daerah perut gitu ya. Jadi entah mules, mual, tapi nggak berhubungan dengan misalnya bukan karena mau ke toilet, bukan karena sakit yang lain gitu. Memang sensasinya nggak nyaman gitu. Oke. Ya. Dan juga ada yang di situ atau ada yang kerasa ya pokoknya di tubuh gitu. Berat gitu ya. Berat atau nggak enak gitu ya. Jadi bisa diperhatikan sensasi tubuhnya. Nah, banyak yang salah satu tantangan ya, baik dari emotional authority dan inner authority lainnya adalah pada saat kita bingung memproses mana nih yang mau saya percaya, inner authority atau logika atau pikiran gitu ya. Nah, kalau di human design itu disebutkan bahwa pikiran sendiri itu sebetulnya tidak pernah sebagai otoritas. Jadi pikiran itu adalah otoritas terkecil justru untuk mengambil keputusan, karena pikiran kerjanya sebetulnya bukan sebagai otoritas tapi dia sebagai pelayan ya. Yang kalau kita minta apa dari dia nanti akan cari, akan proses. Jadi dia pelayan yang baik tapi dia bukan otoritas gitu ya. Nah, jadi kalau kadang-kadang sensasi tubuhnya bilang begini, tapi kok secara logika itu kayak aneh atau bertentangan, nggak umum gitu ya. Ya, dan seringkali belum bisa dijelaskan kan secara logika kenapa gitu ya. Kenapa kok sakralnya bilang enggak, kenapa sakralnya bilang iya gitu. Nah, memang seperti itu. Seringkali logika itu perlu data dulu baru bisa menjelaskan ini tuh karena ini. Nah, tapi seringkali kecerdasan inner authority kita itu lebih visioner daripada logika gitu ya. Jadi
memang perlu praktek dan eksperimen untuk makin kenal dan makin percaya gitu ya sama inner authority-nya. Oke, ada contoh nggak? Kebetulan kan kamu sendiri nih inner authority-nya sakral nih gitu ya. Biar mungkin teman seperjalanan juga makin kebayang gitu ya tentang penggunaan sakral authority ini. Iya, jadi nanti makin teman-teman amati, makin explore ya. Makin akan kerasa pada saat tubuhnya tuh kasih tanda gitu on ya. Atau off, on gitu. atau off. Nah, kalau saya tuh seringnya misalnya pada saat mau milih buku gitu ya, itu tiba-tiba nggak tahu kenapa tangannya tuh ambil satu buku tertentu yang saya sendiri nggak tahu kok saya ambilnya yang ini ya, tapi biasanya pada saat diikuti nanti pas dibaca ketemu jawaban yang memang sedang saya cari misalnya gitu kan. Atau pada saat misalnya mau ada pertemuan appointment ya, mau janji gitu ya, yang beberapa kali terjadi adalah Ci bisa nggak konsultasi hari ini jam segini? Itu sakralnya entah kenapa bilang kayaknya enggak deh gitu ya. Bukan soal males ya, cuma enggak aja gitu. Aja, iya. Akhirnya oke kan, apa sih konfirmasi, aduh kayaknya enggak deh, hari itu enggak, cek hari lain aja ya gitu. Tapi saat itu belum tahu enggaknya tuh kenapa gitu. Toh juga jadwal kosong-kosong aja sebetulnya. Gitu ya. Waktu itu masih kosong sebetulnya, cuma karena sakralnya bilang enggak, ya udah cek hari lain gitu kan. Akhirnya ternyata pas di hari yang harusnya konsultasi tapi nggak jadi karena sakralnya bilang enggak, itu ternyata ada aja gitu. Ada sesuatu yang memang ternyata harus dikerjain yang seandainya konsultasinya jadi, itu malah jadi bentrok ya. Malah jadi bubar gitu, kesini enggak, kesana enggak. Nah, hal-hal kayak gitu sering banget terjadi. Jadi baru ngehnya setelah tahu kenapa, baru sadar kenapa kemarin sakralnya tuh iya atau enggak gitu. Jadi sering banget kayak begitu, dan sebetulnya kalau udah fasih jadi makin enak. Makin enak ya, kayak nggak mikir tapi udah ngeflow ya. Iya, jadi makin dikit galau gitu. Kadang-kadang kalau dulu kan bingung ya, mau nggak ya gitu. Nah tapi kalau sekarang ya udah didengerin aja, diikutin aja. Nah ada tips nggak gimana kalau misalnya informasinya tuh masih sedikit, apakah sakralnya tuh bisa memutuskan on atau off gitu ya? Oh iya benar. Ya jadi kadang-kadang sakral kita tuh masih 50-50 ya. Enggak banget juga enggak. Call of friend. Ask the audience. Iya banget belum, enggak banget juga enggak gitu kan. Jadi dia belum menimbulkan sensasi ya atau tidak gitu ya. Kayak masih netral diem aja gitu. Oke. Belum kasih jawaban. Nah, itu biasanya kalau itu terjadi, berarti sakralnya ini masih perlu informasi lebih banyak. Gitu. Jadi kita perlu informasi lebih banyak tentang hal yang mau kita putuskan. Jadi biasanya contoh ya, yang sering saya kasih contoh adalah kalau misalnya kita yang gampang aja, kita mau diajak makan, misalnya diajak makan, makan yuk gitu kan. Kita kan kadang-kadang suka mau nggak ya, belum tahu karena sakralnya belum tahu nih on atau off ya. Iya, karena banyak yang belum kita tahu. Nah biasanya setelah itu otomatis kita gali informasi kan. Mau kemana, makan apa, sama siapa, naik apa, lama atau enggak, jauh atau enggak, dan lain-lain sesuai yang kita butuhkan gitu. Biasanya setelah informasi itu terjawab, baru deh ada sinyalnya itu muncul ya. Ada sinyal gitu kan. Oh kalau ke sana oke deh, ayo gitu. Tapi aduh enggak deh kalau itu kayaknya nggak mau gitu. Nah itu kalau keputusan yang sederhana kan, apalagi kalau untuk keputusan besar seperti pekerjaan, hubungan gitu ya, atau tempat tinggal atau apapun. Nah itu biasanya kita akan perlu gali informasi. Nah disinilah sebetulnya fungsi pikiran dan logika untuk nangkep, untuk mengamati, untuk ngumpulin informasi. Tapi setelah itu informasinya diserahkan ke inner authority. Dalam hal ini ke sakral. Nanti biarkan sakral yang memproses, mengolah dan memutuskan. Oke, kalau informasinya begini ya, atau kalau informasinya begini enggak gitu ya. Nah ini yang buat episode ini memang buat teman-teman yang inner authority-nya sakral ya. Buat teman-teman yang memang bukan sakral, nah harus sesuai dengan inner authority-nya teman-teman ya, gitu ya. Nah kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Tapi buat teman-teman yang mau
dapetin informasi yang lebih detail tentang human design-nya, perjalanan kembali ke dirinya, melakukan individuation and healing journey, itu teman-teman cek aja di link di description. Di sana ada banyak informasi yang teman-teman butuhkan gitu ya. Kita juga ada komunitasnya gitu ya. Setiap hari Kamis malam kita ada Zoom bareng gitu ya. Jadi itu adalah fasilitas dari Lompatan Hidup supaya kita bisa jalan bareng untuk kembali ke diri gitu ya. Jadi teman-teman cek aja ya di description, itu banyak informasi yang teman-teman butuhkan di sana. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.